Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan kali ini kita akan membahas materi pelajaran sejarah dengan tema nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Nah, kalau di minggu lalu kita sempat membahas hasil-hasil budaya masyarakat praaksara, yaitu dengan kata lain ada wujudnya, ada bentuknya, dan juga ada rupanya. Kalau kita berbicara mengenai nilai, bahwa nilai itu tidak berbentuk dan juga tidak berwujud. Nah, dalam konsep sosiologi, nilai itu adalah sesuatu yang dianggap penting bagi suatu manusia dan juga sekelompok masyarakat. Nah, itulah pengertian dari nilai, dan mungkin kita bisa lanjut di slide selanjutnya untuk memahami bagaimana sih nilai-nilai budaya masyarakat pada zaman praaksara. Oke, ya, faktor yang mempengaruhi pertama adanya sistem kepercayaan yang semakin kuat. Kita telah tahu bahwa masyarakat praaksara pada saat itu telah memiliki kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan juga totemisme. Tapi nggak hanya sekedar kepercayaan saja, mereka juga sudah mengetahui bagaimana sistem upacara keagamaan atau juga sistem penguburan mayat. Jadi dia telah paham bahwa ada suatu energi yang mengatur keseimbangan alam. Nah, dan mereka juga sudah paham bahwa hidup itu hanya sementara dan adanya siklus kematian dan juga kehidupan seperti itu. Yang kedua, kesadaran sebagai sebuah komunitas. Terbentuknya nilai, norma, etos, sikap, dan pandangan hidup. Nah, ini menjadi penting karena dengan adanya kesadaran sebagai komunitas, ya, jadi masyarakat praaksara itu bukan hanya hidup untuk mencari makanan dan bertahan hidup saja. Mereka sudah berpikir harus ada sesuatu yang mereka wariskan ke generasi selanjutnya seperti itu, ya. Nah, mereka ingin nilai dan pandangan hidup itu tidak hanya menjadi milik mereka, tapi juga di generasi-generasi berikutnya. Nah, itu sudah cukup jelas, ya. Nah, yang keempat ini ada tokoh penting dalam pewarisan budaya tersebut adalah keluarga, masyarakat, dan tokoh adat. Kenapa diawali dengan keluarga? Karena di keluarga itu merupakan ruang pertama untuk menanamkan nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur kepada generasi berikutnya dan diaplikasikan ke dalam ruang masyarakat dan juga diatur dengan adanya tokoh adat seperti itu. Jadi tetap ada pengawasan dari tokoh adat agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tidak menyimpang dari ajaran leluhur mereka seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, caranya seperti apa? Ada dua cara. Yang pertama itu secara langsung dan juga secara tidak langsung. Secara langsung itu menasihat dan petuah dari leluhur. Nah, dia langsung dari ruang keluarga tersebut, ya. Jadi mereka jadi langsung ke anak mereka, menanamkan nilai-nilai dari leluhur mereka. Dan secara tidak langsung itu adanya folklore atau cerita yang di dalamnya terkandung pandangan hidup, etos, sistem kepercayaan atau kebiasaan, dan juga adat istiadat. Nah, ini sangat penting sekali. Dan untuk folklore sendiri yang kita bahas di sini hanya dua, yaitu mitos dan juga legenda. Nanti untuk jenis folklore selanjutnya kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Kita ke folklore lagi. Nah, folklore itu berasal dari bahasa Inggris secara etimologis, yaitu tradition atau artinya meneruskan. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal yang disampaikan atau yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang dianggap penting bagi masyarakat yang nanti akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Nah, dan menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan itu merupakan salah satu sumber sejarah. Kenapa bisa dikatakan sumber sejarah? Karena dalam tradisi atau dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat praaksara itu terdapat suatu pengalaman. Dan kita tahu bahwa pengalaman itu juga merupakan hasil dari peristiwa sejarah seperti itu. Ya, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ciri-ciri folklore. Nah, diwariskan melalui lisan itu jelas karena memang pada saat itu masyarakatnya tuh masih belum mengenal tulisan. Bersifat tradisional, terikat dalam bentuk dan aturan yang baku. Jadi dengan kata lain, aturan-aturan tersebut itu tidak dapat dirubah dengan mudah karena memang telah diwariskan secara turun-temurun dalam waktu yang cukup lama. Seperti itu. Bersifat anonim, nama pencipta tidak diketahui. Nah, jadi dengan kata lain, karena ini diwariskan secara turun-temurun, ya, jadi pasti akan ada sesuatu item yang menghilang
atau yang terlupakan secara tidak langsung ya. Nah, gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa hiperbola itu adalah gaya bahasa yang berlebihan. Nah, contohnya adalah ketika kalian mendengar kata-kata otot kawat tulang besi. Nah, itu merupakan bahasa yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kekuatan yang amat sangat besar. Atau kalau kalian dengar bahasa wajahnya seterang cahaya rembulan. Nah, itu merupakan menunjukkan bahwa seorang wanita tersebut memiliki paras yang amat sangat cantik sekali. Jadi seperti itu ya. Bahasa hiperbola tuh bahasa yang berlebihan seperti itu. Merupakan milik bersama. Jadi milik bersama itu adalah diakui oleh orang-orang yang menganut tradisi tersebut. Jadi apabila ada sebagian sekelompok masyarakat yang tidak menganut hal tersebut, ya tidak terjadi masalah, karena posisinya memang ruang lingkup tempatnya itu berbeda ya. Menggunakan kalimat pembuka seperti menurut empunya, menurut sahibul hikayat. Nah, ini merupakan contoh dari awal kata-kata pembuka dalam suatu tradisi lisan. Nah, memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Kenapa bisa memiliki fungsi penting? Kalau kalian bisa menilai dari satu tempat, yaitu adanya hutan terlarang atau hutan larangan ya. Dengan kata lain, kalau dibahas dari segi tradisi, adanya energi gaib atau magis yang melindungi hutan tersebut. Nah, tapi kalau kita bahas dari segi sains atau keilmuan, dengan adanya tradisi tersebut bisa melindungi ekosistem yang ada di hutan tersebut tanpa diganggu oleh tangan-tangan jahil manusia, seperti itu ya. Jadi memang memiliki hal positif. Oke, kita bisa lanjut di slide selanjutnya. Mitos. Nah, mitos ini merupakan salah satu jenis dari folklore ya, dan secara etimologis mitos itu dari bahasa Yunani yaitu mitos, dan juga dari bahasa Inggris yaitu mitologi. Pengertiannya cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lalu. Jadi ini adalah kisah-kisah mengenai para dewa dan makhluk setengah dewa. Berarti tempatnya berbeda ya, tempatnya itu ada di ruang yang lain, di dunia yang lain. Dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya. Jadi kalau cerita tersebut itu dipercayai oleh sebagian orang, itu wajar. Tapi kalau misalkan ada sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang tidak percaya, itu juga hal yang wajar, karena memang hanya orang-orang tertentu saja yang menganut tradisi tersebut. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Masih di mitos juga. Nah, biasanya nih ya, umumnya mitos itu menceritakan tentang terjadinya alam semesta, bentuk khas binatang, bentuk topografi, bentuk petualangan para dewa. Nah, dan biasanya nih ya, hampir setiap suku bangsa di Indonesia itu memiliki mitos. Umumnya mitos yang terkait dengan asal-usul masyarakat tersebut ya. Itu dia dari karakteristik mitos ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, di sini ada gambar, yaitu adalah Dewa Hanuman yang berasal dari mitologi Hindu ya, dari cerita Ramayana. Dan juga ada lagi di sini contohnya itu adalah 3 dewa dari Gunung Olympus, yaitu ada Zeus, ada Poseidon, dan juga ada Hades. Nah, ini merupakan mitos-mitos yang berkembang di beberapa wilayah yang ada di dunia ya. Oke. Ya, dan legenda. Nah, konteksnya legenda ini sebenarnya hampir mirip dengan mitos, tapi dia ini lebih bersifat duniawi. Jadi tidak membahas mengenai masalah para dewa. Seperti itu. Ditokohi oleh manusia, memiliki sifat dan kekuatan yang luar biasa, sering kali dibantu oleh makhluk gaib. Jadi ada hubungan dengan manusia dan juga makhluk gaib. Milik bersama suatu komunitas tempat legenda itu lahir. Jadi memang hanya dipercayai oleh penganut-penganut legenda tersebut ya. Diwariskan turun-temurun itu pasti mengandung ajakan kebaikan dan kejahatan dan dapat dijadikan pedoman hidup. Sering mengalami penyimpangan dari versi sebelumnya. Nah, ini merupakan salah satu kekurangan dari tradisi lisan memang, karena diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut ya. Jadi memang ada beberapa item atau juga beberapa indikator-indikator yang hilang atau tanpa sengaja menghilang seperti itu. Oke, kita bisa lanjut. Nah, untuk kategori legenda ada 4, yaitu legenda keagamaan,
legenda alam gaib, legenda perorangan, dan juga legenda tempat. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu adalah legenda keagamaan, yaitu legenda yang berkisah tentang para pemuka agama. Kalau kita lihat di negara kita ya, di Indonesia itu kita mengetahui bahwa adanya Wali Songo yang menyebarkan Islam di wilayah Nusantara. Dan di situ juga ada bisa dikatakan mukjizat-mukjizat dari Tuhan yang diberikan kepada beliau untuk memudahkan penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Oke, legenda alam gaib. Legenda yang dialami manusia sehubungan dengan makhluk gaib. Jadi ada hubungannya nih antara manusia dan juga makhluk gaib. Fungsinya yaitu menubuhkan kepercayaan terhadap alam gaib yang sering disebut tahayul. Nah, di Indonesia ini berkembang yaitu legenda yang amat sangat berkembang adalah Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Ya, itu amat sangat terkenal sekali di Indonesia dan hampir sebagian masyarakat kita itu percaya akan hal tersebut. Oke, kita bisa lanjut. Nah, legenda perorangan, kisah tentang orang tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Contohnya itu ada Si Pitung Benteng Betawi, dan juga Lutung Kasarung, dan juga Purbasari. Nah, jadi di sini tuh ada nilai-nilai positif yang diberikan dari tokoh per individual dalam suatu cerita masyarakat. Kalau kita lihat dari cerita Si Pitung itu kan dia merupakan seorang pendekar dari suku Betawi yang berusaha untuk melakukan perlawanan kepada kolonialisme Belanda ya. Oke, kita bisa lanjut di slide selanjutnya. Legenda tempat, kisah yang berhubungan dengan suatu tempat atau bentuk topografi suatu daerah. Nah, jadi menjelaskan mengenai tempat asal usulnya seperti apa. Di slide kalian tuh ada jelas, ada contohnya seperti Danau Toba dan juga legenda Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Yang jelas semua legenda ini bisa dikatakan tuh hanya dianut oleh beberapa komunitas masyarakat saja. Tapi kita bisa mengambil makna positif dari cerita legenda tersebut ya. Oke. Ya, saya harap untuk materi ini bisa dijadikan referensi kalian semua, dan untuk di pertemuan berikutnya kita akan membahas jenis-jenis folklore yang lain, dan untuk kalian tetap prokes di rumah dan jaga kesehatan.